Ya, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan pada sesi yang kelima dalam KKR kita. Ya, dengan satu judul besar yaitu membangun rumah bait Allah. Ya, kita sudah hari Jumat ya kita sudah banyak berbicara tentang siapa bait Allah itu dan kenapa itu harus dibangun. Hari ini dua sesi di awal kita sudah berbicara ya bagaimana kita membangun bait Allah itu. Ya. Tadi kita sudah bicara dari satu sisi ya, karena bait Allah ya, diri kita itu hampir selalu tidak pernah lepas dari yang namanya penggembalaan dan penginjilan. Digembalakan dan juga melakukan penginjilan. Ya. Hampir selalu tidak pernah lepas dari hal itu. Ya. Karena kita punya gembala agung yaitu Tuhan Yesus yang harusnya ya senantiasa melakukan penggembalaan yang baik. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga belajar ya supaya punya kesatuan hati, supaya kita bisa seia, sekata, sehati, sepikir, dan juga supaya kita bisa erat bersatu, tidak terpecah. Ya, ini adalah penggembalaan yang baik. Ya, jemaat itu satu kata, sehati, sepikir. Kalau ada masalah, ada perbedaan pendapat, bukan menjadi terpecah, justru semakin erat bersatu. Tetapi penggembalaan tidak akan menjadi lengkap kalau tidak ada yang namanya pemberitaan kabar Injil. Kenapa demikian? Penggembalaan yang baik akan menjadi support, akan menjadi dorongan, akan menjadi dukungan bagi penginjilan yang berhasil. Kita akan lihat satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya mau ajak kita melihat Kisah Rasul pasal 2 mulai dari ayat yang ke-41. Ini adalah cara hidup jemaat yang pertama, ya, gereja yang pertama nih. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang menarik kita baca di ayat 43 ya. Maka ketakutanlah mereka semua. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul dalam bait Allah. Ya. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah cara hidup jemaat mula-mula. Tapi di akhirnya kita boleh melihat ada satu proses penginjilan yang terjadi. Pemberitaan Injil yang terjadi. Yaitu apa? Jumlah ditambah. Tapi siapa yang menambah jumlah itu? Kalau kita baca ayat yang ke-47. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada kalimat di depannya. Tiap-tiap hari. Coba bayangkan. Kalimat ini kita maknai dengan apa? Setiap hari Tuhan menambahkan jemaat. Ya.
Setiap hari, bukan satu sabat sekali, bukan satu kali baptisan, bukan 1 tahun sekali. Tiap-tiap hari Alkitab mencatatkan. Kalau gereja Sunter tiap-tiap hari ditambahkan jumlah jemaatnya gimana? Siap? Aduh pendeta, gak cukup tempatnya. Ini tiap-tiap hari. Tapi pertanyaan saya adalah, di mana proses pemberitaan Injilnya? Ada proses pemberitaan Injil? Pemberitaan Injil yang dilakukan adalah Rasul Petrus berkhotbah, betul? Tapi kan itu di awal, di mana orang memberi diri bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu. Setelah itu, yang mereka lakukan, yang jemaat lakukan adalah menjalani kehidupan sepadan dengan panggilan itu. Jadi jemaat yang benar, digembalakan, saling menggembalakan bahkan ya, dengan baik. Kenapa? Bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam persekutuan, berkumpul memecahkan roti. Ini yang terjadi. Penggembalaan yang baik. Tuhan tambahkan malah jumlah jiwa. Saat ini penggembalaan dan penginjilan memang dua hal yang sepertinya berbeda, tapi sebenarnya satu hal yang berjalan bersama, tidak bisa dilepaskan. Ya. Karena dengan jemaat tergembalakan dengan baik, maka pemberitaan Injil itu akan terlaksana. Sekarang kalau kita bilang, ayo kita khotbah ya, mungkin di luar KPI. Percaya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Oh, banyak orang tergerak hatinya. Datang. Begitu ke gereja, jemaatnya marah-marahan. Ya. Saling tidak suka. Ya. Senggol bacok. Gimana orang bilang, ini pendeta bilang dalam Yesus ada damai sejahtera. Saya ke gereja, saya gak rasakan itu. Gimana? Gereja harus digembalakan dengan baik. Kita harus saling menggembalakan dengan baik, dipimpin oleh Tuhan. Belajar. Oh, apa yang harus kita lakukan? Seia sekata, sehati sepikir. Ada kesatuan dalam roh, jangan terpecah walaupun berbeda. Kita coba. Maka pemberitaan Injil, walaupun mungkin sangat sederhana, itu akan membuahkan hasil. Kenapa? Alkitab katakan demikian. Yuk kita lihat kembali. Ayat 43 ini agak sedikit unik. Ayat 43. Di sini dituliskan, maka ketakutanlah mereka semua. Maka ketakutanlah mereka semua. Siapa yang ketakutan? Ketakutan karena apa? Oh ini nih, 3.000 orang bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam persekutuan, berkumpul bersama, memecah roti. Ini yang bikin takut. Siapa yang takut? Apakah orang yang melakukan itu ketakutan sendiri gitu ya? Kita lagi kumpul, kita mecah roti, terus tiba-tiba kita ketakutan sendiri. Kan gak mungkin secara logika. Harusnya yang ketakutan adalah orang-orang di luar mereka yang melihat ini 3.000 jiwa berkumpul, mereka ngapain? Oh, mereka kumpul-kumpul, mereka makan bersama, mereka berdoa. Di luar mereka jadi ketakutan karena melihat rombongan orang besar melakukan hal yang mungkin aneh bagi mereka. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ya. Mereka terus lakukan itu, ayat 44 tetap ya, orang percaya tetap bersatu. Ayat 45, mereka berbagi, saling berbagi, nggak berhenti tuh. Walaupun orang di luar takut, mereka tetap lakukan itu. Kehidupan jemaat mula-mula. Ayat 46 yang menarik. Ya. Ayat 47. Orang-orang ini terus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Tergembalakan dengan baik. Hasilnya apa? Kalau 43 orang-orang ketakutan, 47 dikatakan. Dan mereka disukai semua orang. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tadinya ditakuti, sekarang disukai. Kenapa ya? Inilah yang dimaksud tak kenal maka tak sayang harusnya sih. Tadinya gak kenal. Saya gak kenal. Wah ini orang kumpul-kumpul. Mereka doa, mereka memecah roti. Wah karena tidak kenal ya. Wah jadi curiga. Gak memahami apa yang mereka lakukan.
Kemudian ketika terus berjalan, mereka terus konsisten lakukan itu, yang di luar itu ya, yang bukan tergabung dengan orang-orang yang berkumpul itu, mereka lihat nggak ada salahnya, nggak ada yang aneh, nggak ada hal-hal yang jelek terjadi kepada mereka. Bahkan kesatuan hati jemaat itu membuat orang-orang di luar mereka, wah ini bagus. Akhirnya apa? Mereka jadi orang-orang yang disukai. Disukai loh. Tadinya orang takut, sekarang mereka malah menyukai. Ini kan proses penggembalaan yang baik mendorong penginjilan. Ya, orang jadi nyaman, orang jadi enak. Ya. Tidak mudah untuk membuat orang bisa menerima sesuatu yang ada di luar daripada kebiasaan, ada yang sesuatu yang di luar daripada hal yang wajar. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Pada masa pandemi, ya, saya ditugaskan pada masa pandemi di Canaan Global School. Ya, kita belajar aja online, semua online. Terus kalau online begini, apa tugasnya kerohanian? Ya. Habis nggak bisa doa bareng, habis nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akhirnya kita coba lakukan melalui online bahkan ya. Yuk kita coba deketin anak-anak. Apa? Cari waktu untuk bisa ngobrol dengan mereka satu-satu. Oh, kita ngobrol dulu dengan si ini. Yuk ngobrol. Lewat online. Karena nggak boleh ya. Terus kita buat kegiatan melalui online. Ya. Kalau di Canaan Jakarta itu ada GF. Ya. Kita juga coba bikin fellowship. Tapi sudah ada memang, tapi ini secara online. Tapi gimana ya caranya supaya bisa mengakrabkan gitu ya? Karena itu zaman pandemi benar-benar sulit. Akhirnya kita buat makan bareng via online. Jadi online benar-benar nggak susah ya. Temanya adalah mie instan. Jadi semua harus masak mie instan di rumah masing-masing. Setelah itu jangan dimakan, toppingnya silakan bikin apa saja. Terus kita zoom bareng-bareng, terus kita makan bareng-bareng, itu doang. Terus saling berbagi, mie instan kamu apa? Mie instan saya toppingnya telur. Yang lain mie instan saya pakai ini nih, jamur. Oh semua, cuman ngobrol, sambil makan kita ngobrol. Kalian ngapain nih liburan tapi kita lagi pandemi, nggak kemana-mana pendeta gini-gini. Ya, kita ngobrol gitu. Tapi dari situ ada kedekatan. Mereka tadinya ketika sebelum pandemi adalah angkatan anak-anak yang tidak terlalu aktif berdoa mohon Roh Kudus. Ya. Di sekolah ada doa Roh Kudus, di KGS ada. 1 minggu 1 kali. Tapi nggak banyak yang doa. Ya. Pada zaman online kita lakukan pendekatan, ketika akhirnya online berakhir bisa masuk, kita coba ajak doa mohon Roh Kudus. Susah sekali. Kalau diajak doa habis fellowship doa, pada duduk, nggak ada yang berlutut loh. Semua duduk. Kenapa? Nggak biasa, nggak tahu, takut. Ya. Tapi kita tidak berusaha, tidak berhenti ya. Terus ajak, lakukan pendekatan, tanya, kenapa sih kalau doa nggak ikut? Oh nggak ngerti caranya. Oke, kita beritahu bagaimana supaya mengerti. Sampai akhirnya ada satu titik saya bersyukur ya. Dimana ketika doa itu anak-anak bisa ikut berdoa. Berdoa loh, bukan jemaat gereja Sejati, tapi mau berlutut berdoa bersama-sama. Ya. Itu nggak mudah tuh membuat dari takut menjadi akhirnya mau. Sama, dari tadinya ditakuti akhirnya disukai. Itu nggak semudah itu. Gampang pendeta, tinggal begini saja. Nggak semudah itu. Tapi bisa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang memimpin. Hari ini selain penggembalaan harus ada pemberitaan Injil. Ya, satu saja syaratnya, tidak patah arang. Jangan menyerah. Lakukan apa yang kita bisa. Bagian kita jalankan dengan baik, percaya bahwa itu adalah hal yang harus kita lakukan.
Karena itu hari ini kita akan bicara tentang kecil tapi berharga. Ya, kecil namun berharga. Ada yang tahu ini siapa? Ini bapak-bapak pemberi pinjaman itu ya, pemberi pinjaman call. Oh, ini Lala Move. Oh, yang pernah lihat gambarnya tahu ya. Ini siapa? Bob Sadino. Siapa Bob Sadino? Wah, ya. Yang pasti bukan jemaat Gereja Yesus Jati. Kenapa saya ambil gambar ini? Ini adalah orang yang unik. Ya. Dia bukan orang susah. Dia bukan orang yang tidak mampu beli celana panjang. Tapi orang ini ciri khasnya adalah bercelana pendek. Gini ya, bajunya bukan gak rapi ya. Tapi dia suka pakai celana pendek. Gitu ya. Tapi kalau orang yang gak kenal, kalau saya tutup begini, siapa ini? Wah, ini orang gak sopan ya. Tampil di laptop pendeta pakai celana pendek. Kan saya yang ambil ya. Ini pasti orang biasa lah. Kadang-kadang kita memandang sesuatu dan menganggap rendah karena kita tidak kenal. Tapi kalau, ini orang kaya loh, ini pengusaha besar. Wah, kita kenal, kita hormati. Tapi kadang-kadang kita memandang rendah sesuatu karena dianggap kurang. Kayak tadi ya, kurang kenal, kurang layak, kurang menarik. Ya. Itu terjadi. Kadang-kadang begitu. Padahal harusnya tidaklah demikian. Ya. Karena Tuhan Yesus saja ya, tidak mempermasalahkan ya. Bahkan kita didorong jangan memandang muka. Kalau orang itu kurang, ada sesuatu yang kurang ternyata bukan hal yang jelek loh. Ini ada satu kata-kata bagus sekali. More tidak sama dengan better. Ya. More is just more. Better is better. Dua hal yang berbeda. Lebih dengan lebih baik. Itu dua hal yang berbeda ternyata. Lebih ya cuman lebih. Tapi lebih baik ya lebih baik. Ya. Tapi kadang-kadang, ini ada tanda itu tuh, bintang. Kadang-kadang, less is more. Justru kurang itu bisa lebih gitu ya. Saya juga pikir bingung, ini apa maksudnya gitu ya. Tapi intinya adalah jangan memandang rendah. Kenapa? Karena ketika kita sedang memandang rendah seseorang karena penampilannya kurang menarik, atau karena dia kurang kelihatan oke, atau karena dia punya keterbatasan, kita itu sedang salah, melakukan satu hal yang salah. Di satu kebaktian rumah tangga, ya, saya diundang oleh satu keluarga untuk kebaktian rumah tangga. Ya udah, saya sudah siapkan karena ini banyak keluarganya yang tidak kenal, jadi saya coba kenalan dengan keluarga. Jadi saya buat bahan untuk berkenalan. Kita mengenal keluarga, keluarga mengenal Gereja Yesus Jati. Ya, saya buat satu bahan. Ya, salah satunya di bahan itu adalah Gereja Yesus Jati tidak merayakan Natal. Ya. Gereja Yesus Jati beribadah pada hari Sabtu. Ya, saya coba kenalkan, saya sudah bikin bahannya. Terus yang saya tidak duga-duga adalah ternyata keluarganya, orang gereja juga, bukan Gereja Yesus Jati, undang jemaat gerejanya. Bahkan lebih banyak daripada jemaat Gereja Yesus Jati. Kita kayak mau perang ya. Ini Gereja Yesus Jati, ini gereja lain. Enggak ya. Kita mau kebaktian, persekutuan bersama. Yang saya tidak duga, yang keluarga juga tidak duga, keluarganya yang adalah jemaat Gereja Jati, ternyata pendetanya datang juga. Saya juga nggak duga. Karena waktu itu katanya lagi perjamuan kudus, harusnya sih pendetanya nggak bisa datang katanya. Ternyata datang juga. Ya tapi kan saya sudah bikin bahan ya. Mau datang jemaat yang lain, mau datang pendeta yang lain, ya bahan sudah ada ya, saya harus sampaikan. Saya sampaikanlah, waktu itu masih bulan Desember lagi. Ya. Sampaikanlah kenalan, terus saya sampaikan tentang Gereja Yesus Jati ya, di Indonesia, di Jakarta, di dunia, saya tampilkan ya
gereja sejati di berbagai tempat, terus supaya mereka kenal aja, tahu aja. Terus dasar-dasarnya apa aja, termasuk tidak merayakan Natal. Ya. Di depan pendeta. Karena saya nggak kenal dia kan, tapi ya udah nggak kenal, tapi saya tetap hormati dia sesama manusia ya, sesama orang percaya. Ya udah. Tapi saya tetap hormati dia. Saya sampaikan dengan baik, saya sampaikan dengan benar, tidak ada maksud menjelek-jelekan denominasi lain, benar-benar hanya menyampaikan apa yang dipegang oleh gereja sejati supaya mereka kenal. Dan setelah selesai, ya sudah. Kenalanlah dengan pendeta itu. Ini pendeta saya, kata keluarganya. Saya kenal, saya pendeta Titus, saya dari gereja Yesus Sejati. Oh, pelayanan di mana aja Pak? Dia tanya saya, saya di Dan Mogot dan juga di Green Lake City. Saya bilang, ini gerejanya Cici ini, saya bilang. Oh iya, oh kalau saya gereja cicinya lagi, dia bilang. Oh gitu ya Pak ya. Di mana Pak? Di situ Metro katanya. Oh oke. Terus saya iseng tanya, kalau kebaktian berapa banyak Pak yang biasanya datang? Dia bilang 400. Aduh. Green Lake City 30 orang. Dan Mogot 150 orang. Digabung pun masih kurang. Tapi saya tidak memandang muka. Memandang muka itu bukan hanya memandang rendah ya. Tapi saya tidak pandang muka. Artinya begini. Ya dia mau 400 orang, mau 500 orang. Saya tetap menyampaikan firman Tuhan. Tidak karena ada orang lain lalu saya ubah. Karena saya mau menyampaikan firman Tuhan. Itu pun tidak memandang muka. Dan kita mau belajar, Tuhan Yesus pun tidak memandang muka, tidak memandang rendah orang lain. Ya. Kita lihat. Lukas pasal 16 ayat 10. Lukas pasal 16 ayat 10. Begini kata firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ada hal yang menarik di sini. Yang pertama, semuanya dimulai dari perkara kecil. Ya. Dan apa saja yang harus jadi kriteria dihitung dari perkara kecil itu? 1, kesetiaan. 2, kebenaran. Jadi kalau kita setia dan benar dalam perkara kecil, ya inilah ya. Pertama-tama dari perkara kecil dulu. Maka ia akan setia dan benar dalam perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan percayakan. Ya. Yang kecil saja kalau tidak setia, bagaimana mau setia kepada yang besar? Ya. Ini seperti satu peribahasa ya. Sedikit-sedikit menjadi bukit. Dari yang kecil-kecil ditumpuk maka akan jadi besar. Hari ini juga kita belajar ya. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang kecil, mungkin ada yang rendah. Kita tidak boleh sepelekan karena Tuhan tidak memandang rendah. Ya. Jangan memandang rendah hal yang kecil dan yang tidak terpandang. Kita lihat 1 Samuel pasal 9 ayat 21. 1 Samuel pasal 9 ayat 21. Firman Tuhan katakan, tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Saul adalah raja pertama terpilih untuk bangsa Israel. Tapi dalam prosesnya memang ya, Saul sendiri merasa kalaupun dia terpilih menjadi seorang pemimpin harusnya nggak layak. Kenapa? Dia dikatakan sukuku yang paling kecil. Terus di antara sukuku itu kaumku yang paling hina. Udah paling kecil, paling hina. Tapi Tuhan pilih dia jadi pemimpin. Begitu juga kalau kita baca 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat 11 dan 12. 1 Samuel pasal 16 ayat 11.
Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Hal yang kedua yang terjadi juga adalah ketika pemilihan Daud menjadi raja. Ya. Samuel datang kepada Isai, menyuruh Isai membawa anak-anaknya, karena dari anak-anak Isai lah akan dipilih seorang raja, akan diurapi. Isai membawa anak-anaknya. Tentu yang dibawa adalah yang terbaik ya. Tapi ada yang ketinggalan satu, Daud. Kenapa? Karena kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, anak-anak Isai yang lain itu tegap-tegap, besar-besar, tinggi-tinggi, mirip dengan Saul yang sebelumnya menjadi raja. Artinya postur tubuhnya udah cukup layak lah jadi raja. Dan Samuel pun berkata, "Ini," gitu ya. Ketika datang anak yang pertama, "Kayaknya ini nih." Tapi Tuhan bilang, "Bukan." Muncul lagi, "Ini nih." Bukan apa yang dilihat manusia, Tuhan melihat hati. Lihat ya terus. Sampai semua yang dihadapkan oleh Isai, bapaknya sendiri nih, habis. Bukan mereka. Bapaknya sendiri, bapaknya Daud sendiri ini memandang rendah. Karena Daud apa? Dianggap masih muda, dianggap tidak sesuai menjadi raja. Dianggap tidak layaklah menjadi seorang pemimpin karena masih sangat muda. Makanya kakak-kakaknya disuruh menghadap, dia disuruh gembalakan kambing domba. Bapaknya sendiri memandang rendah. Tapi ternyata Tuhan tidak memandang rendah. Ya. Jangan juga memandang rendah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Kok bisa begitu sih? Kadang-kadang kalau kita nggak bisa, kita justru malah pandang rendah ya. Yang satu, kadang-kadang kalau nggak bisa kita hindari. Yang kedua, nggak penting buat saya. Ya. Karena kita nggak bisa, jadi nggak penting. Ya. Kita lihat Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 29. Ini adalah satu contoh ayat yang sering sekali kita pandang rendah karena mungkin kita nggak bisa, karena susah nih ayat nih. Ya. Lukas pasal 6 ayat 27 29. "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu." Ini susah sekali untuk dilakukan. Satu, mengasihi musuh. Aduh, saudara aja susah. Apalagi musuh, ya. Kan kasihilah saudaramu kan, benar? Ya. Saudara aja susah apalagi musuh. Tapi bukan cuma itu, berbuatlah baik kepada yang membenci kamu. Orang dia benci saya, kenapa saya harus berbuat baik sama dia? Udah bagus saya masih hormati dia. Udah bagus saya nggak marahin dia. Dia benci saya, masa saya harus berbuat baik? Ya, ini susah nih firman Tuhan. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Ini orang ngutuk saya, masa saya doain berkat dia, saya doain kutuk juga dong. Balas-balasan kutuk-kutukan. Dia nyumpahin saya, masa saya berkati dia? Kan ini sulit. Ya. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini orang sering hina-hina saya. Paling bagus sih ya, paling bagus nih, ini aja udah bagus harusnya. Saya diemin aja deh, paling bagus. Gak usah doain. Kalau doain supaya Tuhan yang membalas perbuatannya. Udah bagus saya diemin, tapi ini orang mencaci saya terus nih. Tapi Tuhan bilang berdoalah. Ya.
Kalau kita ditampar pipi yang satu, berikanlah pipi yang lain. Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, bahkan berikanlah lebih daripada yang dia inginkan. Wah, jadi orang Kristen salah satu cara mengasihi itu ini nih. Ya, mungkin ngelus-ngelus hati ya. Aduh, susah banget. Ya. Tapi bukan karena susah, kita nggak bisa lakukan, akhirnya kita pandang rendah. Dan kita anggap ini nggak penting buat kita. Saya suka firman Tuhan kecuali Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 29. Karena saya nggak bisa. Bukan begitu. Ya. Tetap firman Tuhan ada, kalau masalah lakukan atau tidak lakukan memang itu proses, gak apa-apa. Ya. Tapi bukan berarti karena kita nggak bisa lakukan lalu kita anggap itu tidak penting, kita anggap rendah. Tidak demikian. Itu adalah firman Tuhan yang harus kita baca, yang harus kita ingat, yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, ya, ini malah terbalik. Jangan memandang rendah sesuatu yang biasa kita lakukan. Kayak yang tadi kan yang nggak bisa kita lakukan, oke. Masih masuk akal. Tapi ini yang biasa kita lakukan malah kita pandang rendah. Apa itu? Saya ambil contoh Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Tentang apa? Memohon Roh Kudus. Saya udah punya Roh Kudus. Doa Roh Kudus gampang. Tinggal berlutut dalam nama Tuhan Yesus, ucapkan haleluya, sudah berbahasa roh. Roh Kudus itu tidak boleh kita pandang rendah. Saya tahu beberapa jemaat dan banyak jemaat yang berjuang belasan tahun, puluhan tahun untuk berdoa memohon Roh Kudus karena belum menerima Roh Kudus itu. Kita yang sudah menerima, kita gak boleh pandang rendah itu karena saya sudah dapat. Banyak yang masih berjuang. Di Dan Mogot, siapa yang kita dorong untuk doa Roh Kudus sekarang? Tahu gak? Lansia. Karena ternyata lansia masih banyak yang belum terima Roh Kudus. Ya. Dan disambut baik oleh ketua lansianya. Ya. Sehingga akhirnya apa? Ya. Memang idenya ada ya, terus kita support dari pengerja. Jadi setelah makan siang, jam 12 sampai jam 1 makan siang ya. 1:30 lansia itu naik ke aula. Untuk apa? Doa mohon Roh Kudus. Karena masih banyak lansia yang belum terima Roh Kudus. 1:30 sampai kurang lebih jam 2 kurang. Jam 2 doa lagi. Karena ada doa ya 15 menit ya. Wah, semangat mereka. Karena masih ada yang belum terima. Buat yang belum terima, wah mereka gak bakal anggap remeh loh. Gak bakal pandang rendah karena mereka tahu Roh Kudus penting. Mereka belum terima, jadi mereka harus berdoa, mau mohon. Kita yang sudah terima jangan pandang rendah itu. Karena saya sudah biasa lakukan. Gampang kok, tinggal berlutut, berdoa, ucapkan haleluya, berbahasa roh. Tapi banyak yang masih berusaha berjuang untuk memohon Roh Kudus itu. Ya. Dan Roh Kudus itu hal yang ajaib, luar biasa. Coba gimana caranya? Kita berdoa, ucapkan haleluya, terus berubah. Itu kan ajaib ya sebenarnya. Ya. Bahkan seorang rekan kerja katakan, Roh Kudus itu adalah bukti mukjizat nyata di zaman sekarang. Gimana caranya kita ngomong haleluya, keluarnya bahasa roh. Itu Tuhan yang ubah. Itu mukjizat sebenarnya. Jadi kita jangan pandang rendah. Yang kecil, yang tidak terpandang, yang tidak bisa kita lakukan, bahkan yang biasa kita lakukan. Tetap kita harus pandang semuanya sangat berharga. Dan salah satunya adalah hal yang kecil yang bisa sangat berharga. Ini saya ambil contoh dulu ya. Kira-kira kenapa hal kecil bisa berharga? Biasanya karena mahal. Ya. Ada yang pakai berlian. Berlian itu nggak usah gede-gede ya, kecil aja mahal ya. Kecil, mahalnya, apalagi yang gede gitu ya. Kenapa bisa jadi berharga? Kadang-kadang karena unik, ya, nggak harus besar, unik aja, kecil, unik, berharga loh. Kadang-kadang karena langka nih, susah dicarinya. Dan yang terakhir, berharga karena apa? Punya nilai emosional. Saya mau ambil contoh yang terakhir nih ya.
Ini barang benar-benar berharga, sangat berharga. Karena punya nilai emosional. Nah. Pernah baca artikelnya? Ini udah lama sih. Ada yang mau beli? Saya punya tisu bekas ngelap. Ngelap tape. Ada yang tertarik membeli tisu ini? Tisu bekas ngelap tape pendeta. Ada yang tertarik? Beli? Ada? Pendeta tisu kayak gitu dibuang aja, nggak ada harganya. Tapi tisu bekas air mata Lionel Messi itu. Kebaca nggak sih? Harganya tahu nggak berapa? Nggak tahu ini ya hoax atau bener ya, tapi pasti ada harganya. Untuk fansnya paling nggak. Tidak disangka tisu yang digunakan Messi untuk menyeka air matanya menjadi barang mahal yang diperebutkan banyak orang. Tisu bekas air mata Messi tersebut terjual di situs online dengan harga 14 miliar. Nggak tahu ya, saya kan ambilnya di artikel. Saya nggak tahu, dicek bener nggak gitu ya. Kalau bener, saya jual 1 miliar lah. Nggak usah 14. Ada emang? Pak Pendeta. Karena punya nilai emosional ya. Kecil tisu, tapi nilai emosionalnya di situ. Aduh, Messi menangis karena dia harus berpisah dari klub yang membesarkan dirinya. Wah, jadi punya nilai yang berharga. Begitu juga, ya. Saat ini kalau itu kan benda, sebenarnya yang lebih berharga itu apa? Kita manusia itu sangat berharga loh. Ya, saya mau ajak kita memikirkan ini. Manusia sangat berharga, lebih daripada barang, lebih daripada tisu Lionel Messi. Ya. Kenapa? Kita baca Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia sangat berharga karena kita diciptakan, dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, sehingga kita bisa berkuasa atas makhluk yang lain. Manusia istimewa, kita istimewa, lebih daripada barang apapun. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta di dunia kita bisa nikmati dan kadang-kadang menjadi berharga kayak tisu tadi tuh. Tapi harta di sorga berharganya apa? Karena ada keselamatan jiwa kita, manusia. Harta yang di sorga itu bukan harta yang jasmani, tapi keselamatan bagi jiwa kita, manusia. Sangat berharga. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Kalau bicara yang berharga yang lainnya, pasangan hidup. Pasangan hidup itu sangat berharga. Ya, kita baca 1 Samuel pasal 1 ayat 8. Ini sebenarnya satu teguran dari Elkana ya kepada Hana. Ya, karena Hana begitu bersedih karena tidak punya anak. Elkana menegur dia. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-8. Lalu Elkana suaminya berkata kepada Hana, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Emang anak tidak berharga? Berharga. Anak itu sering disebut sebagai masa depan kita ya. Wah, masa depan kita adalah anak-anak.
Tapi pasangan apakah kalah berharga? Tidak demikian. Pasangan itu adalah sandaran hidup kita. Kenapa? Karena sejak semula Tuhan memang menjadikan manusia itu ada pasangannya. Kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Pasangan kita itu sangat berharga. Ya. Kalau ada kegiatan komisi pria dan komisi wanita gitu ya di Dan Mogot, biasanya suka ini nih, lucu ya. Komisi pria itu tahun lalu itu ketuanya dengan komisi wanita ketuanya itu suami istri. Ya. Sehingga kadang-kadang kalau istrinya bikin kegiatan apa, suaminya nyusul. Nyusul bikin kegiatan yang sama. Ya. Jadi komisi wanita pergi rafting, nggak lama komisi pria pergi rafting juga. Ya. Terus nanti ada jalan-jalan bareng, nanti komisi pria bikin juga jalan-jalan bareng. Ya bagus artinya lihat contoh yang baik nih, kita ikutin gitu ya. Tetapi suami dan istri itu ya memang tidak boleh, gimana ya bicaranya ya, itu adalah pasangan yang harusnya ya tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Karena ketika mereka jadi satu, itu jadi satu daging. Wah, Brian masih ingat? Wah, bimbingan pernikahan sama saya. Satu daging loh. Ya, satu daging. Itu gak bisa dipisahin loh. Kalau kita ada daging satu, gimana cara misahinnya? Potong kan? Potong itu melukai loh. Kalau kita memisahkan pasangan, itu kita, suami istri ya, kita sedang melukai. Jadi memang pasangan hidup itu sangat berharga. Tapi ada satu lagi nih. Pemberita kebenaran itu sangat berharga. Mari kita lihat Roma pasal 10. Kita sudah baca ya di beberapa waktu lalu ya tentang hal ini. Ya. Saya baca sekilas secara cepat ayat 13, Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, diselamatkan nih kalau berseru kepada nama Tuhan. Ayat 14. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Ini nih yang saya mau garis bawahi. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Manusia lebih berharga daripada barang apapun. Bahkan Tuhan katakan pasangan hidup itu sangat berharga ya, penolong yang sepadan. Karena pada dasarnya ya, manusia Tuhan ciptakan jatuh dalam dosa, mereka perlu diselamatkan. Sehingga pemberitaan kebenaran itu menjadi sangat berharga supaya orang-orang yang belum percaya boleh menjadi percaya. Mari kita baca 2 Petrus 2 ayat 5. 2 Petrus 2 ayat 5. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nuh waktu itu memberitakan hukuman Tuhan. Kenapa? Ya, karena manusia sudah berbuat jahat. Kejahatan mereka sudah sampai kepada Tuhan, sudah didengar Tuhan. Begitu luar biasa. Tuhan mau menghukum manusia. Tapi Tuhan beri kesempatan untuk mereka yang mau bertobat. Siapa yang mau bertobat? Pemberita kebenarannya adalah Nuh. Ada istrinya. Pasti target pertama ya. Nah, tahu percaya. Oke. Ada anak-anaknya. Harusnya mereka juga percaya. Tapi bukan hanya anak-anaknya. Mantu-mantunya juga.
percaya. Tapi apakah hanya mereka yang diberitakan kebenaran oleh Tuhan? Tidak. Ya, oleh Nuh? Tidak. Nuh ketika membangun bahtera itu prosesnya panjang sekali. Dan kalau dikatakan Nuh pemberita kebenaran, artinya Nuh memberitakan kebenaran itu. Tetapi tidak banyak yang mau percaya. Hanya ini, istrinya, anaknya, dengan mantu-mantunya. Kisah Para Rasul pasal 2. Pemberita kebenaran menjadi berharga karena satu, bisa memberitakan hukuman Tuhan. Yang kedua, memberitakan kabar baik. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 21, 28 dan 38. 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Di sini kita boleh melihat sama ya tadi di Roma pasal 10. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi masalahnya adalah apakah kabar baik itu diberitakan? Ini adalah khotbah Petrus. Ya. Petrus berkhotbah tentang Yesus, bagaimana Yesus akan memberitahukan jalan kehidupan itu. Lalu hati orang-orang yang mendengarnya tergerak. Ketika tergerak mereka bertanya, Petrus, kami harus bagaimana? Dan Petrus katakan, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Ya. Pemberita kebenaran itu menjadi berharga ketika kita memberitakan kabar baik. Bukan hanya hukuman ya, tadi kan hukuman, ini kan kabar baik. Siapa sih yang gak mau kabar baik? Saya punya kabar baik untuk ibu bapak. Setelah ini di kolong bangku ada kupon. Wah, kabar baik ya. Wah, kalau kuponnya sesuai dengan nomor yang saya sebutkan, maka akan mendapat seperangkat alat masak. Wih, seneng, tepuk tangan. Ada kuponnya nggak? Coba lihat. Nggak ada. Saya ini contoh ya. Tapi kan kalau kabar baik, seneng nggak sih orang dengarnya? Ya, kayak kemarin mertua saya seneng sekali tuh. Dia dikasih tahu oleh istri saya. Istri saya dapat dari, saya lupa jemaat dan mogot kayaknya. Share di grup. Awal tahun beli token listrik. Dapat diskon 50%. Wah. Karena kita kan ikut di gereja ya, kita nggak beli gitu ya. Tanya-tanya, benar gak sih yang beli tokennya? Benar, kata benar. Kasih kabar ke mertua saya. Wah, senang banget. Ya, iya loh 50% tuh. Kabar baik ya. Kabar baik siapa yang nolak? Ya. Hari ini Anda yang datang akan mendapat kesempatan untuk mengikuti undian. Wah, berhadiah Fortuner dalam bentuk dompet. Saya pernah dapat dompet Fortuner. Kabar baik ya. Kabar gembira. Siapa gak suka? Oke. Ya. Pemberita kebenaran tuh bukan hanya memberitakannya ya. Ada hukuman, ada kabar baik. Tapi sebenarnya ini yang menjadi berharga. Karena ketika diberitakan maka akan timbul pertobatan. Matius pasal 12 ayat 41. Matius pasal 12 ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Yunus. Tahu cerita Yunus ya? Yang dimakan ikan apa? Ikan paus? Bukan ya, ikan besar ya? Apa ikan besar? Kalau dulu teri juga bisa besar ya, saya nggak tahu ya. Kan kita nggak tahu zaman dulu ikan besarnya apa, ya. Tapi itu ikan besar. Yang terkenal itunya ya. Padahal bukan hanya itu. Ceritanya adalah bagaimana orang Niniwe akhirnya bertobat. Ya. Padahal
orang Niniwe itu wah jahat sekali. Tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Kita bisa bedakan mana tangan kanan tangan kiri. Orang Niniwe itu nggak bisa loh. Saking mereka tersesatnya. Nggak tahu mana yang baik dan yang jahat. Tapi ketika Yunus memberitakan pertobatan itu, walaupun kalau kita baca sebenarnya setengah hati. Kota itu 3 hari perjalanan. Yunus baru 1 hari perjalanan lalu dia beritakan. Padahal kota itu begitu luas. Nggak semua mendengar pemberitaan Yunus. Tapi ketika yang mendengar itu bertobat, kabar itu menyebar, seluruh orang Niniwe bertobat. Karena pemberitaan kebenaran itu. Oleh karena itu hari ini ada satu hal yang kecil namun berharga. Bagaimana kita bisa memberitakan kabar baik. Kita rasakan tidak sih kabar baik itu? Kalau kita sudah rasakan, ayo kita beritakan. Ya. Tapi nanti gimana pendeta? Kalau nggak percaya, ya itu urusan yang berikutnya. Tugas kita adalah bisa beritakan. Itu aja. Nanti kalau misalnya dia bertanya banyak hal dan lainnya, harus gimana? Nanti saya panggil pendeta saya. Ya, kita dibekali juga dong, kita bisa jawab. Ya. Seperti itu. Betapa berharganya penginjilan, walaupun mungkin itu adalah hal kecil yang kita lakukan, tetapi berharga. Ya. Ada satu kesaksian, bisa muncul jemaat di satu wilayah, karena apa? Karena tidak sengaja baca selebaran, kayak warta sejati warta jemaat. Orang itu lihat warta jemaat dibaca, dicari. Akhirnya bisa berdiri kumpulan orang percaya Tuhan Yesus, gereja Yesus Jati di situ. Ya. Banyak dari hal-hal yang kecil, dengar doang, terus akhirnya mau. Ya. Karena sekolah di Kanaan, akhirnya jadi percaya Tuhan. Itu kan hal-hal yang biasa sebenarnya, kecil, tapi berharga ketika kita mau beritakan dengan baik dan benar. Ya, hari ini kita belajar tentang perkara ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.